Baiklah, berikut tampilan dari login Smart yang rencananya hanya akan dapat diakses oleh owner dengan password yang hanya diketahui juga oleh owner karena ini hanyalah toko kecil. Maka sementara yang dapat mengakses web tersebut hanyalah langsung dari owner. Bagian username bisa langsung diisi owner, bagian password harus diisi untuk memenuhi syarat dari fitur login Smart. Passwordnya 123456. Setelah kita klik login, akan muncullah dashboard, menu-menu, dan chart sederhana di bawahnya yang menunjukkan nama produk serta sisa stok yang tersedia di toko. Di bawah itu adalah nama-nama itemnya. Di atas ada dashboard total kategori, supplier, produk, dan menu-menu utamanya. Di dashboard ini kita lihat di sini ada menu utama, di mana ini adalah menu utama sistem kami. Ini mana ada kategori. Mari kita buka kategori terlebih dahulu. Di kategori, kita bisa setting kategori apa yang kita jual atau yang kita masukkan di inventaris kita. Dan di sini kita sudah memakai metode create, yang dimana ada create, yaitu tambah ke kategori, read untuk melihatnya yang seperti kita lihat sekarang, lalu update atau edit, yang kita bisa lihat di sini ada edit, lalu delete atau hapus. Jadi ini datanya bisa di-delete, bisa diedit, bisa dilihat, dan bisa ditambah. Di sini juga ada namanya search, di mana bisa kita cari. Misalkan kita mau mencari perawatan. Nah, tinggal cari langsung ada. Nah, lanjut. Untuk itu kita juga bisa urutkan datanya dari A sampai Z. Seperti itu. Jadi sorting by A to Z. Oke, untuk tambah kategorinya kita akan lihat sendiri di sini, di mana ada require. Misalkan kita mau tambahkan kosmetik, di mana deskripsinya anggap aja ABCD. Ini bisa kita simpan dan langsung ada. Kenapa ini ada ID-nya 6? Karena tadinya itu sebelumnya ada saya percobaan 1 dan saya hapus lagi. Nah, di sini sudah ada kategori yang baru yang sudah kita create. Di mana juga ada technician kalau misalkan ini lebih dari 5. Contohnya seperti ini. Kita misalkan nambahin lagi produk bayi dengan CDAB. Nah, ini langsung ada technician-nya. Jadi, dalam fitur ini saja sudah ada create dan technician serta filter dan search. Lalu kita kembali lagi ke dashboard. Di supplier juga sama, sudah ada create yang dimana tambah, edit, hapus, lalu bisa disorting dan dicari dan ada technician-nya. Oke, untuk ini di data supplier adalah gunanya untuk kita untuk si owner bisa melihat suppliernya yang mana sih, itu loh. Nah, ini kita bisa tambah supplier, misalkan PT Petris Jaya. Nah, kok nomor teleponnya 08. Oke, alamatnya Bojong. Gak usah alamat dulu, karena di sini ada require-nya, Bu. Nah, ini ada require-nya, Bu. Nah, kalau misalkan dia diisi baru bisa. Nah, sudah masuk ya di sini ya. Oke, langsung bisa diurutkan juga bagi kita seperti ini. Lalu kita balik lagi ke, nah, untuk tadi kan kita lihat di sini ada 4 ya, Bu, sebenarnya. Sini ada tadi total kategori cuma 4 atau supply cuma 4 dan total produk udah 1. Nah, kita ingat-ingat ya, di sini produknya 21. Kita tambahkan produk. Nah, di produk kita sudah ada data produk ya, di mana ada fruitnya yang bisa dihapus, diedit, dan ditambahkan, serta dilihat, dan ada filternya. Ini bisa kita tambahkan dengan sorting by stok terbanyak. Misalkan seperti ini. Lalu bisa sorting A sampai Z dan urutkan sesuai ID.
Nah, misalkan kita mau cari Yakult deh. Nah, ini bisa dicari. Oke, untuk itu perlu dilihat lagi ini update-nya langsung ya. Ini mana ini ada 21 total produknya. Tambahkan produk kategorinya. Ini sudah drop down gitu karena ini dari Bootstrap. Lalu di sini ada Bootstrap validation ya, di mana ini dari Bootstrap-nya. Validation dari Bootstrap from validation. Misalkan kita ke produk bayi PT Sejaya. Nama produknya popok bayi. Harga belinya kita bisa disetting di sini, tapi dia harus angka. Kenapa? Karena sekarang kan saya coba ketik-ketik di keyboard tentang huruf, tapi tidak bisa karena sudah disetting dia memakai angka. Misalkan 12.000. Harga jualnya 14.000. Nah, stoknya ini juga dia angka. Masukkan 60. Baik, sudah masuk di sini. Popok bayi, PTPJ, dan 60, dan itu bisa dihapus juga nanti. Baik, kita lagi balik ke dashboard. Nah, total produknya sudah berganti jadi 22. Dan sudah masuk di chart. Dimana ini popok bayi 60. Nah, begitu kita coba hapus produknya ya, dimana ada produk Petris. Kita hapus, dan ya ada validation seperti tadi, alert. Ini mana sudah kehapus juga. Oke, selanjutnya akan diceritakan oleh Petris. Nah, fitur barang masuk ini bisa mempengaruhi grafik stok produk. Dimana misal ya kita akan kasih contoh produk Roma Kelapa. Di sini bisa dilihat stok awalnya adalah 50. Misal ada barang masuk sejumlah 20 Roma Kelapa, oke? Kita bisa edit, kita tinggal tambah barang masuk. Terus di sini kita cari produk apa yang mau kita edit. Misalnya tadi Roma Kelapa dan jumlahnya itu 20. Tinggal disimpan aja dan balik lagi ke dashboard. Dan di sini kita bisa lihat Roma Kelapanya bertambah stok produknya, oke? Dan terus kita akan membahas fitur barang keluar. Di sini kita cek lagi. Roma Kelapa sekarang stok produknya ada 70. Misal barang keluarnya ini ada 10 deh. Ada 10. Kita tinggal tulis. Cari lagi kayak tadi. Produk apa yang mau kita edit. Roma Kelapa. Terus jumlahnya adalah 10 barang yang keluar. Tinggal disimpan. Nih udah muncul ya datanya. Terus di dashboard kita cek lagi Roma Kelapanya sekarang stoknya menurun jadi 60. Nah, lalu kita akan membahas fitur report. Di mana ini menunjukkan data-data yang udah tersedia, jadi gampang gitu ceknya. Dan misal kita pengen download dan cetak PDF, kita bisa cetak PDF data ini. Kita pencet cetak PDF ya. Ini produknya. Tinggal diedit-edit aja. Dan di print. Lalu tinggal di save. Dan data PDF-nya akan masuk ke file explorer kita. Dan terakhir kita punya fitur logout yang kalau kita pencet akan balik lagi ke halaman login. Udah deh, itu aja.